Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara, puji Tuhan. Hari ini kita akan berbicara tentang depresi. Saudara, bagaimana kita bisa melawan depresi? Setiap orang dalam hidup ini tentu mengalami depresi atau frustrasi. Sebab hidup ini semua sepertinya pasang surut. Hidup ini, saudara, itu seperti roda berputar. Kalau orang bilang, kadang-kadang ada di bawah, kadang-kadang ada di atas. Hidup ini ada dua kemungkinan, seperti siang dengan malam, susah dengan senang, gembira dengan sedih. Semua itu ada pola kehidupan di dunia ini yang kita hadapi. Banyak orang, saudara, frustrasi kenapa? Keluarga dalam usaha, anak-anak, saudara. Banyak, saya sebagai gembala, sebagai hamba Tuhan, banyak diminta pertolongan. Ada sepasang suami istri datang kepada saya melalui saudaranya yang kenal dengan saya. Anaknya baik, sekolah di Pelita Harapan, ya saudara, itu di daerah Tangerang situ, dan dia tinggalnya di Kelapa Gading. Dia pikir jauh lebih baik diberikan rumah, jadi anaknya di sana. Tidak taunya anak itu kalau malam, saudara, biasa kan pulang setiap hari, kalau ini malam tinggal di sana bergaul dengan orang yang tidak beres. Akhirnya anaknya mau menikah dengan seorang yang pandai pijit, ya, yang tidak beres. Orang tuanya menentang, dia minta 300 juta. Orang tuanya sukses dalam usaha, sukses dalam karir, dalam kehidupannya sukses, tapi kehilangan cara untuk menyelesaikan situasi rumah tangganya. Anaknya minta menikah, kalau nggak dikasih uang, orang tuanya mau dibunuh. Kemudian, saudara, orang tua tidak setuju. Anaknya balik ke rumah. Rumahnya digembok, jalan depan sampai yang dalam digembok. Orang tuanya nggak bisa masuk. Mau kasih uang apa enggak? Saudara, sampai dia bingung. Tidak, saya datang, saya malah dimarah-marahin. Pendeta jangan ikut campur, ini urusan saya sendiri. Saudara, itu dua belah pihak jadi frustrasi, dua belah pihak jadi depresi. Saudara, lihat, orang tuanya depresi karena anak yang begitu. Anaknya yang frustrasi karena dia gak bisa kawin dengan perempuan itu. Mau dikemanain anak-anak sekarang, saudara, sudah tidak lagi mempergunakan waktu yang diberikan oleh Tuhan dengan saksama. Ekstasi semua terjadi. Banyak orang tua kehilangan cara. Belum lagi di perusahaan, belum lagi di rumah tangga, saudara. Enak-enak kabur istrinya. Saya banyak pengalaman hal itu yang saya tangani. Ribut dalam rumah tangga. Istri lari ke Singapura sampai 3 tahun. Karena orang ini gereja-gereja lain gak boleh menikah. Kau harus menikah sama yang itu juga. Gak bisa dong, dia sudah menikah lagi. Dia tinggal suaminya. Dia baru umur 38, harus nungguin yang perempuan itu meninggal. Kalau 80 belum meninggal, ya ada kakek-kakek tua. Saya ambil keputusan, kalau kamu menikah, dia sudah bercampur dengan laki-laki lain. Saya temukan aja dalam perkawinannya. Saudaraku, sampai dia juga pusing. Bikin istri yang gak kurang, anaknya tanyakan mamanya, akhir dibawa oleh mamanya. Saudaraku, buat orang frustrasi. Di sini di Alkitab ada seorang yang hebat, nabi besar. Siapa yang frustrasi? Elia. Elia, saudara, frustrasi dia melawan nabi-nabi Baal. Sukses, hebat.
hidupnya juga saudaraku diberkati Tuhan. Malah dia 3 tahun jadi penyambung lidah Allah untuk umat Israel, menghancurkan nabi-nabi Baal. Tapi dia bisa ketakutan. Kita lihat dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 15. Monang tolong dibaca saja. 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 15. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia, dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Maka takutlah ia, lalu bangkit dan berdiri menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Berseba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon ara. Kemudian ia ingin mati. Katanya, cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon ara itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yaitu gunung Horeb. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan, lalu angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit itu, bukit-bukit batu, mendahului Tuhan. Tapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Ayat 15. Firman Tuhan kepadanya, pergilah kembali ke jalanmu, melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Saudara, kita sudah firman ini. Siapakah Elia? Elia adalah nabi Allah yang luar biasa. Kenapa saya katakan Elia adalah nabi Allah yang luar biasa? 3 tahun lamanya, saudaraku, Elia menjadi penyambung lidah Allah. Apa-apa Elia, apa-apa Elia. Dia paling hebat kalau di antara nabi pada zaman itu. Kenapa saya katakan paling hebat? Hanya ada 2 nabi yang diangkat tanpa kematian. Elia dengan kereta berkuda. Yang satu lagi Henokh. Henokh juga diangkat tanpa ada kematian. Sebelum Yesus.
Allah mengangkatnya. Nah di sini Elia kita lihat, saudara, dia saudaraku begitu banyak mujizat. Nabi-nabi Baal dia bunuh, minta saudaraku untuk bakar lembu itu dari surga turun api. Saudara, di situ saudaraku dia sudah mempunyai kekuatan kekuasaan. Tapi saudara lihat, dia tetap kecewa. Orang Kristen juga sedemikian. Tuhan, saya udah ke gereja, saya udah melakukan ini, melakukan itu, saya rajin, saya ikut persekutuan, kok hidup saya begini sih? Dagang saya murah marit, bikin ini gagal-gagal dan ditipu orang. Kenapa Tuhan? Cabut saja nyawaku. Banyak yang begitu, saudara. Di sini dulu ada seorang pasang suami istri. Dia sudah lama di sini. Dia bilang, saya udah ke gereja sini, saya udah berikan persembahan ini. Kok gereja nggak bisa berkati saya? Tuhan nggak berkati saya di gereja ini, saya pindah saja ke gereja lain. Saudara, ada yang seperti itu. Jadi di gereja ini dibikin pertaruhan untuk berkat. Satu firman Tuhan diberikan pada kita supaya kita mengerti kehidupan. Supaya kehidupan itu memerdekakan kita. Di samping itu saudara ada usaha menjadi masalah, saudara. Biasanya saudara kita takut oleh sesuatu. Elia dia nggak takut, Nabi Baal dia bunuh semua. Cuma dia takut dengan satu perempuan Isabel namanya, istrinya Ahab, raja Israel itu. Awas ya, besok aku bunuh engkau. Kabur, saudara. Bayangkan seorang nabi yang begitu hebatnya, begitu dengar hanya seorang perempuan punya perkataan, lari dia, kabur. Tuhan, dia semuanya dibunuh, tinggal aku seorang tadi. Kalau masih banyak, Elia nggak tahu. Tuhan melindungi dia, saudara. Jadi bukan persoalan yang buat kita jadi takut, ketakutan yang buat kita menjadi masalah. Maka hidup kita ini banyakkan diri ketakutan dulu. Saudara, bagi bangsa Israel, saudaraku, kita lihat dia adalah seorang wanita, Isabel itu, wanita yang jahat. Dia tidak senang karena Ahab beritahu, wah ada nabi hebat, Nabi Baal dihancurin, Nabi Baal kena, saudaraku, dibunuh semua. Marah Isabel, siapa? Elia, pergi, bilang aku akan bunuh dia. Belum dibunuh, baru perkataan saja udah takut, saudara. Banyak di antara kita, saudara, bukan masalah yang menjadi takut. Kadang-kadang kita ketakutan dulu, jadi membuat masalah dalam kehidupannya. Gimana nih? Banyak orang nggak cari Tuhan, itu masa dia kabur seperti Elia. Kenapa dia kabur kepada angkur? Tuhan, kau nggak melayani aku udah melayani engkau tidak menghinakan aku. Kenapa nasibku jadi seperti ini? Banyak frustrasi di dalam rumah tangga, saudara. Di dalam rumah tangga, dalam usaha, banyak penipuan terjadi. Saudara, jadi Anda jangan pikirkan masalah Anda. Kenapa? Kita pikirkan apa yang Tuhan bisa tolong. Kalau kita putar-putar pikir masalah kita, saudara, kita frustrasi. Betul. Jadi saya bilang bukan masalah yang buat dia jadi takut. Dia ada ketakutan dia ini. Takut dibunuh, membuat dia masalah. Tidak dibunuh, saudara. Saya punya satu kawan, dia ketakutan, saudara. Utang bank baru 2 M. Gantung diri. Anak Tuhan majelis. Ketua full gospel lagi ada. Sampai saya bingung, kok orang Kristen bisa begitu, saudaraku. Disinilah kita lihat dalam kejadian seperti ini, saudara. Isabel membuat putusannya. Bilang ini saya heran, saudaraku. Di sini kalau kita lihat benar-benar heran. Elia yang tidak pernah takut, tidak pernah bingung, tidak pernah frustasi karena, saudaraku, kesombongan, saudaraku, karena perintah seorang wanita istri raja itu, si Isabel itu, dia menjadi takut, lalu lari ke padang gurun. Apa tadi baru dibaca?
lari ke padang gurun sehari perjalanan. Dia kebingungan di sana, saudaraku. Elia, saudaraku, mengalami depresi. Secara fisik dia lelah sekali, benar-benar. Emosinya, saudaraku, menjadi tidak stabil. Orang kalau kelelahan, emosi tidak jadi stabil. Dia cepat marah, cepat menyalahkan diri. Apalagi kalau orang mengatakan, lu sih kurang doa tuh, lu sih kurang ke gereja, kurang baca Alkitab. Saudaraku, disinilah yang membuat orang menjadi tambah ketekan. Tuhan tidak bilang Anda tuh tidak ke gereja. Tuhan tidak bilang Anda tuh malas baca Alkitab. Yang Tuhan mau adalah menerima Anda apa adanya. Tuhan mau membimbing, Tuhan gak marah. Maka itu lu dihajar Tuhan. Nggak ada Tuhan hajar. Itu orang nggak benar itu kalau ngomong begitu, saudara. Kamu sih hidup kamu brengsek, lu dihajar Tuhan lu. Tuhan justru mau terima orang yang brengsek. Anak yang hilang brengsek begitu, nggak bener. Bapak tunggu, nggak dihukum. Yang penting kita datang dan kita mau mengaku segala kesalahan kita. Nah di sini Elia menganggap dirinya dia udah caksi, saudara. Hidup percuma, Tuhan angkat saja nyawaku. Masa ngomong begitu ada depan Tuhan? Karena dalam posisi tidak stabil, dia capek, saudaraku, terus-terusan kerja. Kita juga kadang-kadang begitu, saudaraku. Kalau di perusahaan lagi sedang yang tidak stabil, kesel, ada urusan apa begitu, bisa masalah itu. Jadi saudaraku, semua itu bisa terjadi, saudara. Sampai Elia bilang, udah aku ingin mati saja. Banyak di antara kita yang juga membiarkan diri kita ke dalam kekacauan emosional seperti itu, saudara. Maka itu menjadi depresi. Kesal seolah-olah tidak tahu jalan apa. Firman Tuhan semua adalah menjadi pedoman dalam kehidupan kita. Dari dulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya akan ditambahkan kepada. Apa yang kamu makan, kamu pakai, semua Tuhan tahu. Tapi cari aku dulu, aku bisa berikan kamu jalan keluar. Aku bisa tambahkan semua dalam kehidupanmu yang menjadi stabil. Saudara, jika kita memandang kehidupan dari sudut pandang yang negatif, maka kita akan kecewa, benar-benar. Saya memakai sudut pandang yang positif. Pasti Tuhan tolong, pasti ada jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan, pasti, saudara. Saya lagu-lagu yang itu suka saya nyanyikan. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan. Ini ku melihat Tuhan tolong padaku. Semua ada. Hidup ini pasang surut, saudara. Hidup ini perputaran seperti roda. Waktu di bawah tidak mengeluh, waktu di atas kita tidak sombong. Tapi di sini, saudaraku, Elia waktu di atas di sana, di bawah dia ketakutan, saudaraku. Nah, di sininya, saudaraku, emosinya dipengaruhi itu. Jadi dia menafsirkan satu kehidupan yang negatif. Buat apa lagi aku hidup, Tuhan? Malah dia mencela. Aku udah menjadi nabimu, aku berbuat kebaikan, aku melakukan apa? Sama orang pelaku ke gereja aku ini, mana hidupku kok kayak begini? Tuhan lagi proses, saudara. Jangan pandang persoalan Anda. Jangan menghukum diri dengan perkataan negatif. Percaya. Kemarin ini saya ada bilang, saudara, tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego. Masih tahu ya, saudara? Orang mau dibakar kok. Omong kosong, orang dibakar itu nggak mati. Tapi dia pakai hukum iman. Allah yang aku sembah, kalau engkau tidak menolong aku tetap percaya padamu. Saudara, hukum iman. Jangan pikir saya ini sakit, saya udah nggak bisa lagi, saya udah nggak mampu lagi. Semua negatif di dalam pikiran kita. Jadi apa yang kau pikirkan? Kalau saya nggak pikir saya sakit. Saya umur 72, saudara. Setiap malam pasti saya doa. Saya sehat, saya kuat. Tuhan, saya bilang terus terang, jantung saya tidak ada kasumbat.
paru-paru saya bagus, semua organ tubuh saya bagus. Tuhan, kalau Engkau bisa ciptakan Lazarus kembali hidup, diriku sendiri, Engkau buat jantungku semua jadi bagus. Lagi bulan lalu saya pergi ke Malaysia. Ke Malaysia karena anak saya mau pasang silinder, ya, kontak lens itu. Di sini nggak bisa lama, bulan 10 baru selesai. Kalau Malaysia 1 bulan. Pergi ke sana. Kuala Lumpur, pantai hospital sekalian saya bilang, oke, saya mau check up. Dokternya setelah saya check up semua heran, ya, dia katakan apa, Cek punya jantung tuh bagus, tidak ada sumbat, umur 72 nggak ada sumbat. Dia periksa gitu, ya saudara, coba pusing kiri. Apa yang pusing kiri? Saya nggak pusing kiri saya pikir, ya, udah pusing kiri. Dia bilang, Cek, perkosa bumi. Saya nggak pernah perkosa bumi. Surut tengkurap, tiara tuh perkosa bumi. Saya nggak tahu kapan saya perkosa bumi. Itu bahasa Malaysia. Cek, perkosa bumi, Cek. Maksudnya surut tengkurap perkosa bumi. Maka itu tentara dulu, perkosa bumi, tiarap. Bumi diperkosa. Itu perkataan yang nggak pernah saya dengar. Sampai situ ada emergency. Saudara, apa emergency? Pintu tergesa-gesa. Apa yang tergesa-gesa? Saya masuk ke rumah sakit, baru saya lihat semuanya itu. Emergency diterjemahkan pintu tergesa-gesa. Ya, kalau di sini kan apa tuh emergency ya, ditulisnya ya, apa gawat darurat, ya kan saudara, tergesa-gesa. Saya bilang, Cek punya ini, kan bahasanya sama sama kita, jauh beda dikit. Orang segini gak ada ginjal bagus, tidak ada sumbatan. Ya, ini pink, karena nggak merokok. Kalau orang merokok hitam, saudara. Teman saya udah berhenti 30 tahun. Masih ada kelihatan, saudara, bayangan kotorannya. Apalagi yang merokok dulu kemarin-kemarin, itu cerobong asap gitu. Saudara, saya minta, sidik, Tuhan tolong saya. Ditimbang tekanan darah, Cek, ini luar biasa, seperti anak 40. 120/80, masih stroke. Stroke. Pikiran saudara yang membuat saudara ini susah. Benar. Anda lihat di cermin setiap pagi, siapa yang buat Anda sendiri. Saya takut, saya susah, saya ini. Anda jangan bikin label terhadap diri kita sendiri. Anda mesti bilang, saya sehat, saya kuat. Saya tiap hari, semalam saya masih tidur, saudaraku, bangun jam 2, Tuhan, tulang-tulang saya tidak keropos. Dalam nama Yesus, Engkau bisa ciptakan Lazarus yang sudah mati 4 hari, Engkau ciptakan lagi. Saya mau melayani Tuhan. Kayak nenek saya, mama saya 90 tahun baru meninggal. Nenek saya 106. Kalau bisa seperti nenek Tuhan, 106 tapi masih strong. Kalau nggak strong, buat apa jalan? Mendingan meot pada begitu. Mau ngapain? Jalannya teh sempoyongan. Yang naon saya teh modal baik. Saudara, senang loh saudara punya Tuhan. Karena Tuhan ada dalam diri kita. Amin, saudara. Dia penolong kita, dia pencipta. Saudara kenapa mesti depresi, takut, atau saudara nggak punya Tuhan? Takut, saya sakitnya nggak baik-baik. Itu hanya negatif thinking. Hari ini orang sering mengatakan beda dengan kemarin. Hari ini harus lebih baik. Gak bakalan hari lebih baik. Kalau Anda masih pikiran halnya kemarin, betul? Yang kemarin pikirin lagi hari. Kita pikirin lagi, mana bisa baik penyakit.
Penyakit itu kadang-kadang dibawa oleh kita sendiri. Apa yang kita percaya negatif, itu yang kita dapat. Mati hidup ditentukan oleh lidah. Jangan saudaraku, Anda jangan pikir Anda ini gak sehat, Anda ini gak kuat, Anda ini disigap ini. Aduh ada penyakit ini, jangan hilangkan semua. Maka itu positif thinking itu harus kita laksanakan. Kita latih diri kita. Ini kayak Elia begini. Sudah Tuhan bisa sediakan tadi waktu dibaca, sediakan apa? Roti dengan air. Dari mana? Orang di padang gurun di gua nggak ada apa-apa. Tuhan bisa sediakan. Saudara, ada kawan saya, dia jantungnya mesti pasang ring. Saya bilang gini, malam hari kamu berdoa, kamu seolah-olah jantung kamu tuh kamu masukin alat, ya seperti orang baby cuci botol yang kecil aja, pegang kan, dalam nama Yesus aku bersihkan jantung, aku bersihkan jantungmu. Seperti itu. Apa yang dipikirkan itu bisa terjadi. Nggak usah pasang ring. Saya selalu bilang, Tuhan, tulang-tulangku, otakku, jenius. Minta. Jenis Alkitab. Yesus, Tuhan, tolong. Cucu saya bilang, kau jadi anak yang pintar, anak yang rajin, anak yang dari ketua kelas, IQ tinggi. Jadi kayak gitu. Apa kita ucapkan, saudara? Jangan memberi label kepada diri kita sendiri, kita anak orang susah. Sekolah juga, cuman SD aja nggak lulus. Mana mungkin jadi orang kaya? Banyak orang kaya bukan dari sekolahan. Tapi ternyata orang ya, bukan dari sekolahan dia belajar. Tapi Anda harus sekolah, harus mengerti teknologi. Saudaraku, pikiran kita ini anak umur 20 sampai 40 itu produktif. Anda ngomong apa jadi apa, Anda bicara apa, Anda pelajarin apa jadi Anda kepintaran. Kalau udah kocak, udah lemot, Pentium 1 lemot, Pentium 1 sekarang, saudara ya, sekarang kan Samsung udah S7 karena masih S1 kumaha tuh ya saudara. Jadi di sini kita lihat, mulai hari ini Anda harus merubah pikiran. Saya sukses, saya berhasil, saya diberkati Tuhan. Katakan itu, saudara. Setiap kali Anda berdoa, jangan udah kau sakit, Anda berdoa. Apalagi maaf bicara, kalau orang itu sering melihat film-film porno, dia nggak bakal mau berdoa, nggak bakal. Dia tidak bakal bisa berdoa. Mau berdoa aja, ingatnya ke porno lagi. Banyak pemuda di Jakarta seperti begitu. Saya percaya di sini begitu juga. Saudara, Elia di sini frustrasi, dia nabi yang hebat loh, saudara. Dia labelkan dirinya, percuma deh aku kerja untuk Tuhan. Tuhan cabut saja nyawaku dan lebih mati deh. Kita nggak boleh begitu. Saudara, yang bisa merubah diri Anda tiap pagi Anda lihat di cermin, yaitu Anda sendiri. Orang lain nggak bisa. Anda boleh ke dokter, Anda boleh kemana? Dokter bilang, kamu bisa rubah dirimu sendiri. Apalagi diri kita ada Tuhan. Kok jadi gak punya kemampuan? Kalau gitu buat apa Tuhan yang kita sembah? Tiap hari masih sakit terus. Tuhan bisa sembuhkan orang sakit, orang mati pun dibangkitkan organ tubuhnya, diperbarui. Lazarus. Saudara, jangan merendahkan Allah kita. Jangan merendahkan Tuhan kita. Jangan mempermalukan Tuhan kita seolah-olah dia nggak mampu. Sakit apa yang nggak bisa ditangani oleh Tuhan? Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Saudaraku, coba kita lihat tuh Petrus jalan di air, betul? Tuhan, kalau itu engkau,
Waktu pikiran dia adalah, saudara, pikiran positif. Pikiran dia adalah, saudaraku, dia pakai hukum iman. Jalan. Begitu dia pakai hukum dunia, air kok gede bener nih, ombak tenggelam dia. Saudara mau pakai yang mana? Hukum iman apa mau pakai hukum dunia? Hukum dunia tidak bisa membawa apa-apa pada kita. Yakin bahwa kita sembuh, yakin bahwa kita sehat, yakin bahwa kita berhasil dalam hidup ini. Semua apa yang kita buat, Tuhan buat menjadi berhasil. Itu iman, hukum iman. Kalau Anda pakai hukum dunia, keadaan begini, itu yang menghalang-halangin apa? Itu segala yang tak benar. Ya saudaraku, Paulus menjelaskan kepada kita, jangan kita menjadi serupa dengan dunia. Di Roma 12 ayat 2, Paulus jelas, saudara. Kalau kita tengok dunia, kalau kita melihat dunia terus-terusan, kita nggak bisa jalan kemana-mana. Roma 12 ayat 2. Ketika melihat sekitarnya, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah dari pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Allah tidak berikan ada roh ketakutan. Anda tidak pernah memberikan ada roh kegagalan. Cuman kita yang kurang disiplin untuk menekuni apa yang firman Tuhan katakan. Saudara, firmannya untuk dipercaya, perintahnya untuk ditaati, janjinya untuk Anda nikmati. Kalau nggak buat apa kita baca Alkitab? Udah aja jadi orang duniawi. Teknologi boleh pintar, saudara. Teknologi udah begitu hebat, canggih, segala sesuatu. Saudara tahu nanti mobil nggak usah pakai supir. Anda mau kemana pencet, di antara sendiri ada mobil gitu. Anda lihat di YouTube, saudaraku Samsung juga lagi bikin yang hebat. Apple lagi bikin. Nanti supir-supir nggak laku, taksi-taksi nggak laku. Anda punya mobil udah diprogram, mau kemana nih? Ke Bandung, pencet aja, tidur, nggak bakal tabrakan. Jadi teknologi membuat orang menjadi susah akan datang. Kehilangan pekerjaan di mana? Atau perusahaan di program IT-nya semua. Yuk kerja ini, yuk ini, yuk ini. Udah kayak robot semuanya. Pergi kerja, pulang kerja, pergi pulang, begitu. Teman saya dari Bogor ke Jakarta, Jakarta Bogor, Jakarta Bogor. Saya jadi kayak robot. Pulang jam 9 malam. Naik kereta bisa pagi-pagi, jam 9 udah ada lagi. Itu hidup macam apa itu? Kita punya Tuhan yang mengatur kalau kehidupan kita ini. Saya mengucap syukur kepada Tuhan. Tiap minggu pergi ke tempat-tempat yang lain, saudara. Ya, baru pulang dari Pekanbaru, pergi lagi ke Makassar. Ya, orang Makassar pergi lagi, saudara. Samarinda pergi-pergi gitu. Untuk apa? Untuk mengabarkan Injil. Saudara, Elia menjadi takut. Saya pernah kejadian persis seperti Elia. Saya khotbah di Berau. Berau itu di Kalimantan. Turun di Balikpapan, naik mobil 3 jam ke sana. Saya khotbah tentang Ulangan 7 ayat 25-26 mengatakan patung-patung Allah mereka haruslah kamu bakar habis. Patung-patung bakar semua. Perak dan emas jangan minta kepada dewa-dewa. Alkitabnya ngomong. Besokannya saudara saya dicari, saya udah pulang. Seperti kayak ini nyari khotbah, pulang. Kota kecil itu nggak ada siapa-siapa, nggak ada apa-apa yang dilihat. Pulang. Saudara tahu gereja itu dipecah. Mana tuh pendeta itu kita ini? Tanggung jawab dia menghina arca suci kami. Minta datang. Datang nggak saudara? Datang. Katanya Tuhan, musuh kamu bukan darah dan daging.
Kalau emang mau mati, dia mana juga mati. Dia udah siapkan kalau saya nggak benar mau dibunuh. Pasti itu. Mau apa suruh datang? Berani datang tanggung jawab. Datang saya datang, sudah sampai di Balikpapan, naik mobil ditemani oleh gembalanya setempat. Sorenya, besokannya di sidang. Saya minta di Departemen Agama. Cuman minta apa sih? Aku salah, harus minta maaf. Kok cuman itu? Yesus saja benar, saudaraku dipersalahkan, apalagi saya cuman kacungnya doang. Kenapa saya mesti takut? Mari saya tanda tangan, semua tanda tangan semua. Sukacita mereka. Saudara, telepon, udah nggak ada apa-apa, telepon, nggak ada apa-apa. Jadi saya tahu, kalau ada apa-apa, kita pulang nama, orang yang nggak pulang, nama yang pulang. Saudara, saya nggak ketakutan. Kita beritakan firman Tuhan, tanggung jawab. Jangan kabur. Itu kan kata Alkitab, gua nggak salah. Jangan seperti itu. Jangan bilang, Tuhan kenapa saya sudah beritakan firman-Mu? Kenapa dia malah suruh saya datang? Saya nggak mau datang juga bisa. Tapi untuk kebaikan saya datang. Dan saya tidak boleh khotbah di sana lagi. Ya udah, nggak apa-apa, nggak boleh khotbah di sana. Masih banyak tempat lain. Saudara, maka itu Anda harus berubah. Kita punya pikiran itu membuat kita menjadi susah. Pikiran kita kalau negatif membuat kita menjadi masalah. Masalah membuat kita jadi takut. Buktinya Elia, saudaraku. Tuhan bilang harus berbuah oleh budimu, pembaruan budimu. Pikiran kita harus berubah, jangan pikiran kita seperti itu aja, seperti orang ketakutan. Saudara, masalah gak bisa membuat kita jadi takut. Kita takut karena memikirkan masalah. Ada orang sudah pakai uang kredit card, wah banyak ketakutan, dan kolektor macam-macam. Saudara, kamu yang salah. Iya, aku depan Tuhan minta Tuhan ubah kehidupan kamu. Kalau kamu pakai uang kredit card, kamu harus tanggung jawab. Kita harus tanggung jawab, saudara. Itu yang pakai pun jangan salahkan Tuhan, saudaraku. Ya, saudara, untuk mengatasi depresi kita harus mengoreksi sikap-sikap kita yang tidak benar. Ya saudara, di situ untuk mengatasi depresi kita kenapa? Oh salahnya di sini. Nah, robot, saudaraku. Maka itu saudaraku, baru kita bisa menjalankan kehidupan kita dengan jalan yang benar. Yohanes 8 ayat 32. Coba. Yohanes 8 ayat 32. Janganlah kamu menjadi gimana sih? 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Saudara, waktu kita keadaan depresi, waktu kita keadaan frustrasi, kita nggak tahu yang mana yang benar. Maka kita cari kebenaran siapa? Yaitu Allah. Tuhan, tolong. Aku tidak punya pertolongan siapapun juga. Tuhan tolong aku. Pasti. Tuhan nggak bilang, lu sih salah, dasar goblok. Nggak bisa, saudara. Bukan dari kakek-kakek. Kakek-kakek lagi mancing. Anak muda bilang, kayak ngapain? Gue lagi mancing, goblok. Mancing apa, kayak? Mancing ikan, goblok. Udah lama, kayak berapa jam? Dari tadi, goblok. Goblok itu anak. Kayak kalau mau dapat ikan banyak, caranya bukan di situ. Apa? Kentang. Dia pakai kornet, pakai telur, dia dipecah. Anjing pakai itu. Kalau pakai itu bisa dapat banyak ya? Enggak lah, goblok. Dibalik lagi buat mana? Itu jadi perkedel buat lo makan. Dikejar tuh anak. Orang ajar berarti katanya gue goblok. Oh ya katanya gue goblok dulu. Dikejar jatuh ke kaki.
mati, saudara. Di samping batu. Ditanya sama malaikat, dari mana? Ya, lu kan tahu kan dari dunia, goblok. Malaikat digoblok. Lu sampai di sini gitu. Lu tahu nggak, goblok? Anaknya lu kerjain. Malaikat bilang, kalau ngomong jangan goblok-goblok, baru bisa masuk surga. Jadi saya masuk surga ya? Malaikat bilang, enggak lah goblok. Aduh, saudara. Banyak orang pikirannya sumpek, saudara. Ya, asal ngomong aja. Asal ngomong aja ngomong, saudara. Kemarin saya jebak Monang. Monang saya jebak. Ya saudaraku, jadi kalau kita lihat saudaraku, perkataan kita akan bumerang kepada kita sendiri, betul? Saudara katain orang nanti akan terdengar pada kita sendiri. Maka itu Elia, dia marah kepada Allah. Bapak kok jadi begini? Ya saudaraku, ini kesalahan yang pertama, saudaraku. Kalau kita lihat di situ, saudaraku, yang sama dengan yang kita berbuat di saat kita depresi. Kenapa Tuhan? Kok aku dagang rugi dulu? Kenapa dia? Saudara, hidupnya ada dua kemungkinan. Kemungkinan terjadi. Kalau nggak untung, ya rugi. Ya saudara, ada siang, ada malam, ada sehat, ada sakit. Ya saudara, ada terang, ada gelap. Jadi saudaraku, untuk menerima kemungkinan yang satu, kita harus menerima kemungkinan yang lain. Gak bisa kita mau terang terus. Anak-anak terang, dia hujan. Ya saudara, musim hujan kesel. Musim kering kesel juga. Ya ini saudara. Kita harus mengerti bahwa kehidupan ini adalah proses di dalam kehidupan. Tapi untuk proses yang benar dan kita mengalami kebenaran hanya ada di dalam Tuhan. Maka itu banyak orang yang sakit di rumah sakit, saudara. Kenapa? Depresi. Saudara, sakit penyakit. Kan udah sering kita dengar, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Coba jangan ketawa sendiri ya. Itu kelo namanya. Jadi kalau saudara hati yang gembira, setiap makanan yang saudara makan jadi obat. Tapi kalau hati kesel, bukan makanan jadi obat, obat jadi makanan. Tahu saudara, jadi manis, frustasi, depresi, dan semua jadi satu, menghancurkan kehidupan kita, saudara itu. Saudara jangan menganggap label diri Anda seperti Elia. Aku sudah gagal. Aku tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Jangan bilang aku gagal. Kegagalan ada sesuatu yang lumrah terjadi. Kegagalan ada nilai yang Tuhan izinkan terjadi supaya kita lebih pintar lagi, supaya kita berusaha lagi. Jangan berhenti untuk berusaha, jangan berusaha untuk berhenti. Terus coba lagi. Itu namanya kehidupan, dinamika dan logika, dan hukum-hukum kehidupan itu kita mesti mengerti. Kalau tidak, kita akan mundur. Kita akan melabelkan, kita cap diri kita nggak beres, saudara. Ya udah, kalau udah gagal, dia merasa yakin bahwa ya gagal. Dan jangan lagi dah, jangan. Banyak orang udah gagal takut, saudara itu. Hati-hati dengan perasaan seperti itu. Alkitab tidak mengajarkan kita untuk kita takut. Allah tidak memberikan roh ketakutan. Saudaraku, bersekutu dengan perasaan kita boleh, tetapi untuk bersekutu dengan kebenaran. Jangan kita bersekutu dengan kesulitan, saudara. Membuat kita seolah-olah, saudaraku, membandingkan dirinya. Itu Elia begitu. Elia nabi besar, saudara. Diangkat oleh Tuhan tanpa mengalami kematian. Perjanjian lama loh, saudara. Tanpa mati dia udah naik kereta kuda. Ya, Henok juga begitu. Dalam perjanjian lama ada, saudara, hal-hal yang demikian. Malah si Elia yang cukuplah sekarang Tuhan, ambil saja nyawaku, sebab aku tidak lebih baik dari nenek moyangku. Gila itu. Jangan membandingkan diri kita dengan orang lain. Bandingkan diri kita dengan Tuhan. Kita kecil, tidak ada apa-apa. Kita perlu Tuhan Yesus
untuk mengatur segala sesuatu. Kalau sesuatu terjadi semua, Tuhan tahu. Tuhan izinkan terjadi daripada ada kehidupan. Sebab, saudaraku, hidup kita Tuhan proses. Tuhan tidak punya, saudaraku, rencana instan. Proses. Yusuf terima Potifar juga diproses. 17 tahun baru dia sampai ke sana. Masuk penjara, tetap dia memuliakan Tuhan. Abraham juga punya anak, Ishak. Tahun depan katanya bakal punya anak. 16 tahun baru punya anak, Ishak. Kenapa saya bilang 16 tahun? Waktu si itu Ismail lahir, Abraham umur 84. Pas Ishak lahir umurnya cepat. Udah 16 tahun nungguin. Mau juga dia bisa bilang, mana sih Tuhan? Kalau kita lihat kejadian-kejadian Alkitab kejadian lama, itu Allah bekerja luar biasa. Nuh, disuruh bikin kapal di atas gunung. Itu kan mustahil, saudara. Pikir dong, lu gila katanya. Firman Tuhan, ya dan amin. Nuh, tinggal turunkan saja. Maka itu, saudaraku, kita tidak membaca Alkitab untuk mengubah pendapat Allah tentang kita. Tuhan, kau tahu dong saya mau begini-begitu enggak? Kita baca Alkitab untuk mengubah pendapat kita tentang Allah. Bagaimana pendapat kita? Oh, lihat Allah kita yang bagaimana yang melakukan itu. Saudara, jika saya harus membaca Alkitab supaya Allah menyukai saya, enggak. Orang suka begitu, lu sih kurang baca Alkitab sih lo. Hah? Kurang berdoa, rasain kan dihantam oleh Allah. Ya, Allah hantam kita, please deh. Gak ada kata-kata itu, saudaraku. Kita jangan, saudaraku, kalau baca Alkitab itu terpaksa. Ya. Oh iya, saya kurang baca Alkitab sih, maka itu sekarang saya mesti baca Alkitab. Gak bakal masuk ke pikiran kita. Baca Alkitab jadi kesukaan buat kita. Mau mengerti kebenaran firman Tuhan. Bukan terpaksa. Doa kita juga jangan dijadwalin jam berapa. Ini rese sendiri nanti. Kita ada waktu, jam berapa mau tidur, doa. Nah, mengerti tentang kebenaran akan memerdekakan kita. Jangan dengar orang lain. Kurang doa lah, kurang baca, kurang puasa lah. Ya saudara, orang Kristen enggak 10 tahun sekali puasa. Iya kan? Coba orang Muslim setiap bulan, setiap tahun, pas mau lebaran puasa. Orang Kristen alasannya sakit mah, nggak kuat kan? Jam berapa Pak Eko boleh nggak puasa setengah hari? Jam 6 sampai jam 12. Itu bukan setengah hari, seperempat hari. Bukan setengah, saudara. Ya 6 ketemu 6 baru berapa? Nah sedang hari 24 jam. Nah itu enak aja kalau ngomong, saya puasa setengah hari aja. Masih boleh tawar nggak Pak? Boleh minum ya? Kalau saya puasa dari jam 9 malam loh, sampai jam 12 siang baru buka. 9 malam itu kan kita tidur, dihitung sama dia. Aduh, saudara, saya percaya kalau di sini ya banyak yang begitu, hitungin terus. Ya, banyak lagi. Wah, rumah saya ini nggak hoki kali. Nah itu. Masih ada yang tanya saya, Pak Eko kan dulu bukan bikin hoki, di rumah saya ngadepnya hokinya. Pak, ini istri saya bawa sial kali ya. Gitu. Kok saya bikin apa rugi terus? Ini saudaraku tukang-tukang peramal nasib bikin orang jadi pecah rumah tangga. Iya. Dia siapa sih? Dia ular Pak, saya babi. Apaan tuh kalau dimakan ular? Coba begitu. Ada ular sebabi. Jangan dilabelkan saudaraku kita ini dengan binatang. Ada orang tanya, Pak Eko umurnya 72. Oh monyet dong? Bukan. Saya bukan monyet. Tapi Pak Eko siapa? Siomay. Pak, mungkin saya punya untuk kali ya dari bapak mama saya buat dilepaskan. Maka saya bikin apa juga rugi. Mana ada gitu-gitu. Tuhan sudah memberikan kita jangan
Pencuri datang hanya untuk membunuh, membinasakan. Tapi aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Hidup dalam segala kelimpahan. Yang 10 ayat 10 coba mana? Kasih lihat. Ya saudara, jangan pikiran saudara siapa apa. Itu kayak mungkin bikin orang jadi bingung. Nah, di situ pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Amin. Saudara, ada kelimpahan, ada semua diberkati. Turuti aja firman-Nya untuk dipercaya, perintahnya supaya kita taat. Janjinya Anda pasti menikmati. Sebenarnya firman Tuhan sudah memberikan kita segala sesuatu yang kita perlukan. Cuman kita tidak pernah memakai yang kita perlukan dari Tuhan. Saudara, jangan melabelkan diri kita dengan binatang. Ya, hari apa yang baik? Pernikahan. Ada orang tanya, kalau orang menikah kok nama Tuhan yang paling bagus hari apa? Ada. Hari apa? Malam Minggu. Kenapa? Pendetanya off. Kalau hari Minggu pendeta lagi khotbah. Ya saudaraku di sini lah. Kita lihat Elia membuat diri yang menjadi frustasi karena dia menyalahkan dirinya sendiri. Saudara nggak boleh salahkan. Anda adalah sebuah nikmat Allah sudah dikasih. Anda adalah sangat berharga jadi biji mata Tuhan. Amin saudara. Jangan Anda membuat suatu hal yang seolah-olah Anda tidak berguna, saudara. Jangan menyalahkan diri sendiri karena Anda gagal, saudara. Jangan menyalahkan diri sendiri karena Anda belum mencapai satu kesuksesan. Saya bingung, dunia ini sangat kejam. Gak boleh ada yang gagal. Gagal, pecah. Gagal di dalam marketing, udah nggak pakai lagi. Gagal di dalam gagal itu, banyak yang gagal diusir. Apakah dunia ini harus terdiri dari orang yang selalu sukses? Saya katakan, melalui kegagalan Anda menjadi orang yang sukses. Bisa. Saudara, kita gagal supaya nanti kita lebih pintar lagi. Lo gagal terus, maka itu bego namanya. Ya saudaraku, semua orang rumah tangga juga banyak yang gagal. Sukses dalam kehidupan, sukses dalam karir, tapi kehilangan cara untuk menyelesaikan situasi rumah tangga. Banyak. Saya jadi gembala, urusannya banyak saja yang terjadi dalam hidup ini. Maka itu saudara, kita hanya pegang satu. Anda nggak bisa lihat orang lain. Dia minta kepada ini dewa, ini ratusan dewa. Anda yang hanya minta pada satu, yang berkuasa atas langit dan bumi. Amin. Yesus satu-satunya, gak ada yang lain. Kalau kita bersandar percaya penuh kepada Tuhan, kata Yesus gitu, Dia yang akan buka jalan. Jangan lihat berapa besar masalah, jangan berapa besar persoalan, jangan lihat berapa sulit situasi keadaan Anda. Lihat kebesaran kemampuan Allah kita. Sama keadaan kita yang sedang frustrasi, sedang depresi, itu merupakan penghalang untuk Anda bisa mencapai kebesaran Allah. Jangan takut saudara. Hidup kita juga cuma sekali. Kemarin teman saya, dia jam 11 malam telepon, Pak makan dong Pak. Udah gini hari lu gila makan, saya bilang di restoran ini bukanya sampai jam 2. Pak, ada jiwa baru. Oh, mau saya ada jiwa baru. Bukan soal makannya. Dia mau tahu Pak tentang ini. Yuk saya injilin. Hari saya yang gak makan. Ya saudara, injilin saudara. Itu perlu. Bagaimana kita mencari jiwa. Ya saudara, maka itu jangan pandang berapa besar kesalahan. Lihat kebesaran Allah kita. Mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Kalau pada siang hari ini Engkau sudah memberikan kepada kami kebenaran-kebenaran. Biarlah kebenaran itu melingkupi dalam kehidupan kami. Kami percaya